Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang kawan pajak warahmatullahi semua. wabarakatuh. Selamat datang dalam edukasi perpajakan KPP Badora. Badora. Kita punya logo baru nih ya. Ya. Untuk tahun ini ya. Gini jadi nembak, kita tutup gini ya. Saling melengkapi. Baik, silakan. Bersama saya Endang dan narasumber kita pada siang hari ini yaitu Bapak Arif Budi Halo, Nugroho kawan pajak. dan Mas Teddy Haryadi. Halo Bapak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan berbincang mengenai topik hangat seputar perpajakan. Sebelumnya saya ingin menyapa nih kawan pajak semua, semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Amin. Amin. Sama ya, semua kita juga sehat ya. Amin, amin. Insya Allah sehat. Kawan pajak semua, sehubungan dengan ketentuan perpajakan yang sedang hangat-hangatnya nih. Kali ini kita akan membahas mengenai ketentuan tentang perhitungan PPh pasal 21 menggunakan TER. TER ya. TER ya. Kali ini kita akan bahas secara umum mengenai ketentuan tersebut. Kawan pajak semua, sebelum materi kita bahas, ada baiknya kita dengarkan sedikit kata pembuka dari Bapak Arif Budi Nugroho. Baik. Kami persilakan Pak Arif. Terima kasih Bu Endang, Mas Teddy izin ya. Iya, silakan, Pak. Baik, kawan pajak, berjumpa kembali kita dalam kegiatan edukasi perpajakan daring ya, yang rutin kita adakan ya oleh KPP atau penyuluh di KPP Badora. Nah, pada kesempatan yang baik ini saat-saatnya kita menunggu hasil ya, detik-detik menegangkan dengan adanya perubahan-perubahan yang semoga sesuai dengan harapan kita semua dan membuat kita lebih baik. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan mungkin mengupasnya masih secara umum tadi Mas Yadi, seperti yang disampaikan dalam pendahuluan oleh Bu Endang tadi, yaitu tentang tata cara pemotongan ya dan penghitungan PPh pasal 21 26 dengan menggunakan TER atau tarif efektif rata-rata. Saya rasa kawan pajak di sini sudah familiar, bahkan sudah banyak yang sampai ke teknis dan seterusnya. Nah, sengaja dalam kesempatan yang mungkin relatif terbatas ya, Bu Endang, Mas Teddy, kita akan mungkin seperti yang biasa kita lakukan, kita akan bagi dalam beberapa bagian. Nah, kali ini kita akan sampaikan ketentuan yang masih sifat tadi secara umum. Kita akan bahas apa yang dimaksud dengan PPh pasal 21 menggunakan TER, siapa saja pihak-pihak yang terkait, subjek pemotong, subjek yang dipotong, apa saja objek pajaknya, dan bagaimana sih cara penghitungan secara umumnya. Itu mungkin yang kita sampaikan hari ini, Bu Endang. Baik Pak Arif. Kang Besek, tadi sudah kita dengarkan ya kata-kata pembuka dari Bapak Arif. Dan sebelum lanjut bolehlah saya berpantun sedikit ya. Rumah hantu tak berpenghuni. Melewati sungai harus kita susuri. Takut. Saya awali edukasi pada hari ini. Mari kita mulai ke materi. Langsung saja ini Pak Arif ya. Saya boleh bertanya mengenai apa latar belakang diterbitnya ketentuan tentang PP 58 168 tahun 2023 ini Pak Arif. Iya. Terima kasih Bu Endang. Terkait latar belakang kawan pajak, ini sebenarnya termasuk sekalian menjawab nih pertanyaan yang banyak dari wajib pajak di KPP Badora ya Mas Teddy ya. Kenapa kok harus ada perubahan gitu kan? Kita sudah nyaman nih selama ini, biasa kan gitu ya. Kita susah agak sedikit ya. Kalau berpindah ke lain hati itu mudah apa gampang tuh Mas Teddy? Sulit biasanya. Sulit. Ya karena kita semua tipe orang setia ya. Demikian juga banyak sekali kawan pajak pertanyaan-pertanyaan demikian. Nah, mungkin bisa kita sampaikan di sini kenapa diperlukan adanya perubahan terkait tata cara penghitungan, pemotongan, dan pelaporan untuk PPh pasal 21 dan 26. Mungkin kita refresh sedikit ya Bu Endang dan Mas Teddy kawan pajak kalian. Selama ini ketika kita, maksudnya selama ini itu sebelum tahun 2024 ya, kita menggunakan dasar perhitungan di KMK dan seterusnya, terakhir diatur di Perdijen nomor 16 2016, di mana dalam pertemuan tadi mungkin kalau kita kuliah dulu Mbak Sid dapat kuliah perpajakan materi ini dibagi berapa semester gitu kan. Nah, untuk pasal 21 mungkin satu semester kan pajak, karena begitu
kompleksnya, begitu rumitnya, begitu banyaknya model-model perhitungan. Nah, mungkin itu juga yang menjadi pertimbangan ya, bahwa selama ini banyak loh kalau kita bicara wajib pajak ya, wajib pajak di seluruh Indonesia banyak mengalami kesulitan. Nah, oleh karena itu sebagai respon dari hal tersebut, maka dikeluarkanlah ketentuan-ketentuan terkait penghitungan pemotongan PPh pasal 21 dengan menggunakan TER yang diatur melalui PP 58 diturunkan di PMK 168 dan terlebih teknis lagi diatur di Perdijen nomor 2 tahun 2024. Jadi dengan perubahan-perubahan ini mudah-mudahan ya pajak seluruh Indonesia akan lebih dimudahkan sehingga kepatuhan kita akan semakin meningkat. Begitu mungkin Bu Indah. Baik, Pak Arif. Nah, mungkin selanjutnya apa substansi kepada Mas Teddy nih? Ya. Apa substansi dari ketentuan baru ini, Pak Mas Teddy? Baik, tentunya aturan baru ini memiliki substansi dan juga esensi ya Pak ya. Kenapa sampai ada peraturan baru ini diterbitkan? Nah, menurut informasi yang didapat ya Pak ya, seperti itu. Poin yang pertama itu untuk simplifikasi cara penghitungan atas pemotongan PPh pasal 21 melalui penggunaan tabel tarif efektif untuk menghitung kewajiban pajak PPh pasal 21 masa pajak selain masa pajak terakhir. Jadi untuk menghitung menggunakan simplifikasi, jadi menyederhanakan penghitungan PPh pasal 21 untuk masa pajak selain masa pajak terakhir, yaitu masa pajak Desember. Berarti nanti menggunakan tarif efektif rata-rata ini ditujukan untuk masa pajak Januari sampai dengan November, begitu. Kemudian yang kedua, cara penghitungan PPh setahun tetap menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh, huruf A Undang-Undang PPh seperti ketentuan sebelumnya. Jadi di masa pajak Desember untuk setahunnya itu tetap menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh, di mana semua penghasilan dihitung semua, kemudian nanti dikurangi dengan pengurangan dan juga PTKP, kemudian dikalikan tarif pasal 17 yang bertingkat itu ya Pak ya. Kemudian nanti pajak berutang berapa selama setahun, kemudian nanti dikurangi dengan PPh yang telah dipotong selama periode Januari sampai dengan November. Kemudian yang ketiga ini, penerapan kebijakan tarif efektif tidak memberikan tambahan beban pajak baru bagi masyarakat atau bagi pegawai ya, karena penghitungan kewajiban PPh pasal 21 setahun menggunakan tarif yang sama dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya, yaitu ada di Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 16 tahun 2016. Baik. Gitu ya Pak, kira-kira seperti itu. Itu substansinya ya. Mau menambahkan? Saya ingin menambahkan saja bahwa mungkin karena asisten kita masih baru ya, jadi kameranya belum fokus. Ini saya lihat, saya pantau kok dari sisi sebelah saja, mungkin bisa dialihkan mungkin Mbak Sid untuk kameranya di tengah. Atau Mas Teddy bisa bantu? Nah, terima kasih. Jadi kita adil, kalau saya menjangkau kan gampang ya, ke kiri dan kanan ya, jangan dari sebelah saja. Baik, jadi kawan pajak itu esensinya bahwa secara atau pada prinsipnya dengan ketentuan baru adalah masih sama dengan ketentuan sebelumnya. Tidak ada beban pajak baru. Di sini hanya ada simplifikasi yang paling terasa khususnya ya tentunya bagi kita nih, jika kita merupakan pegawai tetap, di mana di masa Januari, Juni sampai dengan November setiap bulan akan dipotong berdasarkan tarif TER, baru di masa akhir, di masa Desember akan dihitung seperti biasa, yang akan diterbitkan bukti potong atau formulir 1721A1. Sementara untuk selain pegawai tetap, ini yang sangat-sangat ya dimudahkan nih dengan cara yang baru nih Mas Teddy dan kantor pajak. Kalau dulu kita tahu misalnya nih Bu Endang, untuk bukan pegawai kita cari dulu, kita harus mendapatkan informasi apakah sifatnya berkesinambungan atau tidak misalnya. Kemudian apakah pegawai atau bukan pegawai tadi berhak mendapatkan PTKP atau tidak dan lain sebagainya. Nah, dengan sistem yang baru ini saya rasa akan jauh-jauh sangat lebih mudah untuk kita lakukan. Mungkin tujuannya dan sasaran ketentuan ini untuk apa ya Pak Arif? Ya, mungkin sedikit pengulangan pertanyaan dari Bu Endang. Jadi selain untuk memudahkan tadi, ya, maka bagi kita nih misalnya kita sebagai penerima penghasilan, ketika kita dipotong, ya, kita mudah ngeceknya nih. Oh, ketinggian nih potongan pajaknya, gitu kan? Karena kita menggunakan tarif tunggal, ya. Nah, mungkin sedikit bukan spilling karena saya yakin kan pajak sudah paham ya bahwa terkait penggunaan TER tadi, ya. Kalau untuk pegawai tetap digunakan untuk masa Januari sampai dengan November, sementara untuk selain pegawai tetap ini digunakan atau diterapkan ketika melakukan pembayaran yang terutama. Bisa dihitung per transaksi,
atau dikumpulkan dalam satu bulan atau masa pajak yang sama, tergantung siapa pihak yang menerima. menerimanya. Nah, mungkin terkait TER juga di sini. Secara umum kan pajak dibagi menjadi 3 ya. Ada TER yang dihitung secara bulanan, kemudian ada TER yang dihitung secara harian, Ya. kemudian satu lagi menggunakan tarif 17 ya, seperti Oke. perhitungan sebelumnya. Mungkin itu sementara, Bu Indah, silakan dilanjutkan. Baik, Pak Arif. Siapa yang dimaksud dengan pemotong PPh pasal 21 atau 26 ini? Dan apakah ada pengecualian sebagai pemotong? Oke, silakan Mas Teddy. Untuk pemotong pajak PPh pasal 21 atau yang kita sebut sebagai subjek pajak pemotong, itu ada namanya pemberi kerja, baik itu berupa orang pribadi ataupun badan yang bentuknya lebih dari badan, baik itu pusat atau cabang atau perwakilan atau unit gitu ya. Kemudian yang kedua ada instansi pemerintah, yaitu lembaga pemerintah atau kesekretariatan lembaga negara atau lembaga non struktural dan perwakilan perwakilan negara Republik Indonesia yang ada di luar negeri. Dalam hal ini biasanya kedutaan besar Republik Indonesia yang berada di luar negeri. Seperti itu. Kemudian ada dana pensiun, BPJS Tenaga Kerja dan badan-badan lain yang membayarkan uang pensiun, kemudian THT, JHT dan pembayaran lain yang mengkolektifkan pembayaran uang pensiun, THT, jaminan hari tua atau pembayaran lainnya. Kemudian dalam bentuk orang pribadi atau badan yang membayarkan honorarium atau pembayaran lain dan penyelenggara kegiatan. Dan kegiatan juga ini membayarkan honor, hadiah atau penghargaan bagi peserta kegiatan. Nah, itu untuk subjek pemotongan subjek pajak sebagai pemotong PPh pasal 21 Ya. Kemudian subjek pemotong ini tidak termasuk kepada kantor perwakilan negara asing, yaitu kantor perwakilan negara asing, kantor kedutaan besar yang ada di Indonesia, karena mereka adalah bukan residen Indonesia, jadi tidak termasuk ke dalam sebagai subjek pemotong pajak PPh pasal 21. Kemudian ada juga organisasi internasional yang diatur di pasal 3 ayat 1 huruf E Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan juga termasuk juga perjanjian internasional dalam bentuk organisasi internasional tersebut. Kemudian orang pribadi tertentu, maksudnya orang pribadi tertentu itu seperti duta besar ya Pak, yang mungkin membayarkan honor atau penghasilan kepada misalnya dia punya pembantu ART gitu, seperti itu ya Pak ya. Ya. Begitu. Mungkin bisa saya tambahkan, lanjutkan ya keterangan Mas Teddy kan pajak bahwa orang pribadi tertentu ini dikecualikan ya sebagai pemotong pajak jika memenuhi persyaratan. Apa itu persyaratannya? Yaitu apabila orang tadi atau orang pribadi yang menerima penghasilan ini bekerja kepada orang yang tidak ada, misalnya orang pribadi yang bukan subjek pajak, tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Misalnya kita sebagai karyawan, kita di rumah punya ART. Nah, atas gaji yang kita bayarkan kepada ART tidak perlu kita potong karena kita bukan pemotong. Ya, gitu. Contohnya. Selanjutnya Pak Arif, siapa saja subjek yang dilakukan pemotongan PPh pasal 21 ini? Nah, ini saya rasa ini pertanyaan yang sangat penting kawan pajak, poin-poin yang harus kita pahami. Setelah kita tadi bahas subjek pemotong PPh, sekarang kita lihat siapa subjek yang dilakukan pemotongan. Ini harus kita bisa pisahkan nih, Bu Endang dan kawan pajak sekalian ya. Karena setiap kali beda jenis subjek yang menerima penghasilan tadi kita bayarkan kemana misalnya, juga akan mempengaruhi cara kita menghitung PPh pasal 21 yang harus kita potong. Nah, dalam kategorinya secara umum ya, bahwa subjek penerima penghasilan yang kita potong PPh pasal 21 dan 26, yang pertama adalah pegawai. Ya, pegawai di sini dibagi menjadi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Ini kadang orang atau bukan orang ya, kita sekarang ya, apa yang dimaksud dengan pegawai tetap? Siapa yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap? Pada prinsipnya bahwa yang dimaksud dengan pegawai tetap adalah pegawai yang menerima penghasilannya secara tetap, secara teratur, ya. Dengan walaupun ada tunjangan-tunjangan yang sifatnya fluktuatif, tapi relatif teratur dibayarkan setiap bulan. Sementara pegawai tidak tetap ini adalah ya, atau pegawai atau karyawan tadi baru dibayar berdasarkan dasar-dasar tertentu, misalnya dalam satuan hari,
satuan Unit. unit yang dihasilkan misalnya Kerja, dan lain gitu ya, Pak, ya. sebagainya. Ini walaupun sama-sama pegawai tetapi cara penghitungan PPh pasal 21 tentunya sangat berbeda. Kemudian yang kedua yang mirip dengan pegawai tetap adalah pensiunan. Cara menghitungnya relatif sama. Nah, kemudian penerima penghasilan berikutnya adalah anggota Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai, karena ada juga loh Dewan Komisaris juga merangkap sebagai pegawai. Nah, khusus untuk Dekom dan Dewas yang tidak merangkap sebagai pegawai dan penghasilan diterima tidak secara teratur, ini juga perhitungannya dilakukan secara tersendiri berbeda dengan yang lain. Nah, kemudian yang paling menarik nih kan pajak adalah kategori berikutnya, yaitu penerima penghasilan yang merupakan bukan pegawai. Siapa sih yang dimaksud dengan bukan pegawai? Ini antara lain nih, langsung saja kita bacakan ya dari PMP 58 dan seterusnya. Pertama adalah merupakan tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Siapa dia? Dokter, pengacara, ya Pak, seperti itu ya. Dokter, pengacara, konsultan yang merupakan wajib pajak orang pribadi. Itu termasuk dalam kriteria bukan pegawai. Kemudian yang berikutnya seniman, olahragawan, penasehat ya, kemudian agen iklan ya, pengawas, agen asuransi termasuk distributor MLM. Ini saya rasa terkait definisi ini tidak berbeda jauh ya dengan yang diatur di Per 16 tahun 2016. Sama itu Pak ya. Sama ya, terkait kriteria subjek penerima penghasilan. Kemudian berikutnya adalah peserta program pensiun yang masih aktif. Semoga kita bisa begitu ya. Jadi selama kita jadi pegawai, setiap bulan kita membayar iuran pensiun, kita membayar jaminan hari tua dan sebagainya. Ketika masih aktif, kita butuh dana, kita bisa tarik nih. Nah, ini cara perhitungan PPh pasal 21-nya juga diatur secara khusus. Sebenarnya hal ini juga diatur di Per 16 Mas Teddy, tapi terdapat perbedaan tata cara penghitungannya yang dulu kumulatif, sekarang tidak. Nah, kemudian penerima penghasilan berikutnya adalah peserta kegiatan. Sering ya pertanyaan di Badora, Mas Teddy, ternyata banyak ini wajib pajak terdaftar di Badora mengadakan event ya, di mana ada rapat, ada lokakarya dan lain sebagainya, di mana para pesertanya mendapatkan Gitu ya, Pak, ya. uang transport, honor, fee dan lain sebagainya. Ini juga merupakan objek PPh pasal 21 yang dihitung secara terpisah tarifnya. Kemudian yang terakhir adalah untuk mantan. Mantan pegawai tentunya. Mantannya apa nih Pak? Mantan pegawai ya, mantan pegawai yang masih diberikan penghasilan oleh perusahaan. Coba bisa gitu ya, mantan tetapi setiap bulan masih subsidi. Kaliannya khusus mungkin ya Pak ya. Iya, berarti transfer knowledge mungkin sama ya, karena sangat berjasa ya. Kalau Mas Teddy punya mantan nggak? Mantan siapa Pak? Kalau mantan masih disubsidi setiap bulan, berarti luar biasa ya jasa kita. Seperti diatur di Per 02 nih, Bu Endang Mas Teddy Kantor Pajak ya. Mantan pegawai di sini juga masih ya dapat diberikan penghasilan. Nah, cara pemotongan PPh-nya pun dihitung secara terpisah. Begitu mungkin. Oke, baik Pak. Mas Teddy mungkin bisa dijelaskan jenis penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 sesuai dengan penerimanya nih. Nah, baik Bu Endang. Baik, ini tentunya yang sudah disebutkan oleh Pak Arif tadi, beberapa subjek yang dipotong sebagai penerima penghasilan nanti akan dipotong PPh pasal 21. Nah, apa saja jenis penghasilan dari tiap-tiap subjek yang disebutkan tadi? Yang pertama ada pegawai. Pegawai itu dibagi dua, ada pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Ya. Untuk pegawai tetap, dulu ya. Pegawai tetap itu jenis penghasilan yang diterima yang merupakan objek untuk dipotong PPh pasal 21 adalah gaji, kemudian tunjangan dan penghasilan teratur lainnya termasuk uang lembur. Kemudian bonus, THR, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi, dan penghasilannya yang bersifat tidak teratur. Kemudian yang ketiga adalah imbalan sehubungan dengan kegiatan. Ya. Jadi pegawai tetap juga boleh menerima imbalan, misalnya dia mengikuti suatu kegiatan tertentu ditugaskan, kemudian dia menerima imbalan, itu merupakan objek PPh pasal 21 yang harus diperhitungkan pajaknya. Ya. Kemudian iurannya dibayar pemberi kerja kepada BPJS Tenaga Kerja, yaitu jaminan kecelakaan kematian ya Pak ya, jaminan yang ditanggung oleh pemberi kerja dan kepada BPJS Kesehatan atau yang ditanggung oleh pemberi kerja tentunya seperti itu. Kemudian premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja.
itu merupakan objek-objek penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap yang harus diperhitungkan PPh pasal 21-nya sebagai objek penghasilan. Nah, ini pertanyaan, sorry Mas. Gimana Pak Potong. pertanyaannya? Kalau natura kenikmatan masuk di bagian yang mana ya untuk di objek yang diterima oleh pegawai tetap? Natura kenikmatan Bisa masuk di mana saja, karena pada prinsipnya ya penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bisa diberikan dalam bentuk uang cash atau dalam bentuk natura kenikmatan. Jadi sebagai tambahan kan pajak ya, semua penghasilan yang diterima di sini termasuk juga natura dan kenikmatan sesuai dengan ketentuan tentunya. Dan itu harus tetap diperhitungkan sebagai penghasilan di sisi penerimanya ya Pak ya. Ya. Kemudian dari sisi pembelinya itu bisa dibiayakan begitu ya Pak. Ya, betul sekali. Seperti itu. Kemudian ya, pegawai yang kedua, pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan berupa upah harian, upah mingguan, upah borongan, dan upah secara bulanan. Itu merupakan jenis penghasilan yang harus diperhitungkan pajaknya, PPh pasal 21-nya seperti itu. Kemudian untuk subjek yang kedua adalah pensiunan, yaitu yang menerima penghasilan berupa uang pensiun dan imbalan sejenis. Nah, kemudian yang ketiga untuk subjek berupa anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang menerima penghasilan secara tidak teratur. Ya. Itu. Berarti ini tidak berstatus sebagai Pegawai ya Pak ya. Ya, kalau dia pegawai dia masuk kelompok yang atas. Kelompok yang atas ya. Anggota Dewan Komisaris dan Pengawas yang tidak menerima penghasilan secara tidak teratur itu berupa imbalan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur. Biasanya dalam bentuk jasa produksi kali ya Pak ya, seperti itu ya mungkin ya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bukan pegawai yang menerima honorarium, komisi, fee atau imbalan sejenis. Itu merupakan objek PPh pasal 21 yang harus diperhitungkan pajaknya terhadap subjek bukan pegawai yang menerima penghasilan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai. Ini apabila menerima penghasilan berupa uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya yang diambil sebagian. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah peserta kegiatan yang menerima penghasilan berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, imbalan sejenis yang diterima oleh peserta kegiatan dalam suatu kegiatan Pak ya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah mantan pegawai yang menerima penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, imbalan lain yang bersifat tidak teratur. Nah, kira-kira seperti itu untuk subjek yang menerima penghasilannya. Kemudian ini penghasilan itu diterima dalam mata uang rupiah ya Pak. Ya. Diperoleh dan diterima dalam mata uang rupiah. Apabila diterima dalam mata uang asing, itu harus didasarkan pada nilai tukar kurs karena di dalam keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan atau saat terutama penghasilan sesuai dengan peristiwa yang terjadi mana terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi apabila dapat penghasilannya dari subjek-subjek tadi itu tidak dalam mata uang selain rupiah, itu harus dikurskan dulu pada saat pembayaran penghasilan atau saat terutangnya penghasilan mana yang terjadi lebih dulu. Itu yang menggunakan kurs KMK yang berlaku pada saat itu. Gitu. Ya. Ini mungkin boleh nambahin ya, rekan pajak sekalian bahwa PMK 168 2023 ini sekaligus yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak atau sering muncul ketika kita membahas atau menyampaikan tentang natura. Ya. Di sana salah satu yang sering tanyakan kalau ada tadi karyawan ikut seminar, ikut rapat, bagaimana dengan uang saku, bagaimana dengan honor rapatnya, apakah termasuk natura atau bukan dan lain sebagainya, bagaimana terkait pemotongan pasal 21. Nah, ini kan pajak kembali lagi tegaskan di PMK 168 di sini bahwa untuk peserta kegiatan tadi di garis bawahi ya sudah disebut, sudah di state di sana. Oh, yang menjadi objek pasal 2 PPh pasal 21 antara lain uang saku, apalagi uang representasi, uang rapat, honor ya atau penghasilan lainnya yang sejenis. Ya intinya jika diberikan dalam bentuk uang, tentunya itu merupakan objek pemotongan PPh pasal 21. Terus Gitu, Mas Teddy, bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 ini secara bulanan atau tahunan dan tahunan? Baik. Untuk penghitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan tarif efektif rata-rata ini kita bagi dulu ya
menjadi beberapa kategori sesuai dengan penerima subjek penerima penghasilan tadi Betul. dan juga objeknya, gitu ya. Untuk pegawai tetap dan pensiunan, gitu ya, itu kan menerima penghasilannya biasanya teratur, gitu. Ya. Atas seluruh penghasilannya itu diterapkan di setiap masa kecuali masa pajak terakhir, yaitu masa pajak Desember. Oke, contohnya masa Januari sampai November ya. Itu. Nah, itu penghasilan PPh-nya itu menghitungnya dari penghasilan bruto. Jadi seluruh penghasilan bruto yang diterima dalam masa tersebut kemudian dikalikan per bulanan atau tarif efektif rata-rata bulanannya. Nah, di mana kita bisa mengetahuinya? Yang pertama, kita harus tahu dulu PTKP-nya, status PTKP dari pegawai tetap tersebut, apakah masuk ke kategori Ter A atau kategori Ter B atau kategori Ter C. Itu Jadi ada 3 kategori ya. Tiga Oh, kategori. ya. Itu kita lihat PTKP-nya. Untuk PTKP misalnya TK0, kemudian K1, dan TK0 dan K1 itu masuknya ke Ter A. TK1 atau K0? K0 ya, TK1 atau K0 itu masuknya Ter A. Kemudian untuk K2 dan juga TK3 ya Pak ya, itu masuknya ke Ter kategori B. Kemudian untuk K3 itu masuknya ke Ter kategori C. Nah, kalau misalnya sudah bisa di filter masuk kemana si pegawai tersebut berdasarkan PTKP-nya, apakah masuk ke kategori A, Ter-nya B atau C, kemudian nanti kita lihat penghasilan brutonya ada di rentang berapa. Rentang berapa, misalnya penghasilan brutonya itu 10 juta, dia ada di rentang misalnya dapatnya 2%. gitu. Kemudian nanti antara tarifnya 10 juta itu ada di rentang antara sampai dengan 10 juta itu tarifnya 2%. Di kolom 9 kalau nggak salah itu. Apa Mas tadi ya? Nah, itu nanti tinggal mengalihkan saja seluruh penghasilan bruto yang diterima pada masa tersebut, baik itu nanti dapat gaji, kemudian tunjangan, dapat uang makan, dapat transport, segala macam itu dikumpulkan jadi satu, kemudian dikalikan 2%. Gitu. Jadi mudah sekali untuk penghitungannya. Kan boleh saya tambahin sedikit ya, kan pajak terkait cara mudah untuk mengingat ya, untuk menghitung bahwa tadi seperti disampaikan Mas Teddy bahwa pengelompokan TER ada 3 ya, A, B, C. Nah, kita hanya lihat dari berdasarkan apa? PTKP-nya Pak. PTKP per kapan yang kita jadi dasar? Awal tahun. Awal tahun itu tanggal berapa? Tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Januari kan pajak. Jadi ketika tanggungan adalah 1 sampai 2 jiwa, maka karyawan tertib menjadi atau termasuk kelompok 1. Sementara untuk tanggungan 2 dan 3 masuk kelompok B. Sementara di atas itu masuk kelompok C. Demikian. Nah, tarifnya ada sekitar berapa Mas Teddy? 44. Lebih kawan pajak. Kita nggak usah ngapalin ya. Kita tinggal melihat di daftarnya. Bahkan kalau kita nggak punya daftarnya, kita harus bisa mengakses di DJP online. Di sana ada menu kalkulator pajak yang akan membantu kita untuk menentukan tarif TER mana yang akan kita. Silakan dilanjutkan kembali Mas Teddy. Nah, baik. Setelah kita mengetahui tadi PTKP-nya, nanti itu kemudian masuk ke dalam lapisan berapa TER-nya, nanti itu tinggal kita mengalihkan dengan penghasilan bruto, kemudian kalikan tarif. Seperti contohnya tadi, untuk TK0 misalnya kemudian penghasilan 10 juta, itu berarti tarifnya 2%. Seperti itu. Yang TA gitu ya. Oke, baik, selanjutnya untuk PNS atau TNI Polri dan pensiunan itu atas penghasilan tetap yang teraturnya itu diterapkan pada masa pajak terakhir, yaitu PKP setahun dikalikan tarif pasal 17. Ini memang tidak ada perubahan ya Pak? Tidak ada perubahan. Kemudian anggota Dewas dan Dekom yang menerima penghasilan tidak teratur itu diterapkan per masa pajak gitu ya, yaitu PPh pasal 2, PP penghasilan bruto dikalikan TER bulanan. Kita lihat ya, kelompok A, B, atau C gitu ya. Jadi anggota Dewasnya itu termasuk ke PTKP-nya yang mana, kemudian nanti itu menentukan dia ada di golongan berapa TER-nya, kemudian atas penghasilan brutonya rentangnya itu nanti tarifnya berapa sesuai dengan tabel TER tersebut. Iya. Kemudian untuk pegawai tidak tetap gitu ya. Apabila penghasilannya itu tidak dibayar bulanan, seperti itu. Dibagi lagi ya. Dibagi lagi ya. Jadi ada rentang penghasilan itu antara Rp0 sampai Rp2.500.000 per hari. Itu untuk PPh brutonya adalah penghasilannya adalah penghasilan bruto sehari dikalikan TER harian. Ada yang nanya loh, berapa sih TER harian? TER harian itu untuk batas 0 sampai 2,5 juta itu 0,5%, setengah persen ya kawan pajak ya. Jadi apabila penghasilan hariannya itu masih di bawah 2.500.000 dan tidak dibayarkan bulanan gitu ya,
itu menggunakan TR-nya itu 0,5%. Dan sebenarnya masih ada batas lagi. Oke. Di bawah Di 450 450 free itu ya, free. tidak ada. Iya. Jadi kalau misalnya masih di tarif ininya 0 sampai 450 itu 0% ya Pak ya. 0%. 450 sampai 2,5 juta itu 0,5%. Iya. Seperti itu. Kemudian apabila di atas 2.500.000 rupiah per hari, untuk penghitungan PPh pasal 21 ini adalah penghasilan bruto dikalikan 50%, kemudian dikalikan tarif pasal 17. Ya, berapa tarifnya pasal 17? 5, 15, 15, 25, 30, 30, 35. 35. Seperti itu. Nah, kemudian tadi nanti dibayar bulanan ya. Ya. Nah, untuk untuk pegawai tidak tetap yang penghasilan dibayar bulanan, itu menggunakan mekanisme penghitungan adalah penghasilan bruto bulanannya dikalikan TER bulanan. Nah, Betul. TER bulanan ini berarti menggunakan PTKP ya Pak, seperti itu ya? Ya, betul. Pentingnya. Karena dasar notar Karena TER dasarnya adalah dari diberikan PTKP. bulanan. Ya, jadi pegawai walaupun dia berstatus sebagai pegawai tidak tetap, namun apabila penghasilannya diberikan secara bulanan, itu menggunakan penghitungan TER secara bulanan seperti pegawai tetap. Jadi nanti di klasifikasinya dulu berdasarkan PTKP dia masuk ke TER golongan yang mana, kemudian nanti dikalikan tarifnya tersebut sesuai dengan penghasilan bruto yang diterima pada bulan tersebut. Oke, kemudian selanjutnya untuk bukan pegawai atas penghasilan berupa honor, imbalan dan sebagainya. Konsultan ya, Iya, konsultan dan sebagainya. notaris dan sebagainya ya. Itu penghitungan PPh pasal 21 ini diterapkan per masa pajak atau pada saat berutangnya. Kemudian mekanisme penghitungannya adalah penghasilan bruto dikalikan 50% dikalikan tarif pasal 17 dan ini sifatnya tidak kumulatif. Ya, berbeda dengan sebelumnya yang kumulatif ya. Sifat kumulatif dan ini tidak kumulatif. Selama memang penghasilan bruto kali 50% yang masih di bawah batasan sampai dengan 60 juta itu masih tarifnya 5% terus seperti itu. Jadi tidak dikumulatifkan. Kemudian selanjutnya untuk peserta kegiatan yang menerima penghasilan atas kajian atau penghasilan sehubungan dengan kegiatan tersebut, ini diterapkan per masa pajak atau pada saat berutangnya PPh, penghasilan bruto dikalikan tarif pasal 17 seperti itu. Kemudian untuk peserta program pensiun yang berupa pegawai, kemudian mantan pegawai, ini Langsung, diterapkan per masa pajak langsung sama dari penghasilan brutonya dikalikan tarif pasal 17. Dan sebelum kami tutup, sedikit berpantun dari saya. Bunga dadat di atas para, Cakep. anak dusun pasang pelita. Cakep. Artinya Bu, oh, artinya ya. Kalau tersilap tutur bicara, Oke. mari disusun, mohon maaf dipinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada edukasi selanjutnya. Salam. Salam. Sampai jumpa. Terima kasih Kang Bajat. Terima kasih.